sudah selesai ya. Sudah selesai di bab entropi. Kalau begitu hari ini kita isi latihan saja ya. Coba kita cari soal untuk entropi. Dari yang mudah dulu ya. Ini saya buka buku, jadi saya tunjukkan buku saja. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nomor 639 tuh. Dari buku Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Di buku teks kita juga mungkin ada juga, karena soal-soalnya serupa di buku itu. Ada motor listrik. Diketahui ada W masuk, ada W keluar. Lalu ada Q dot konveksi ya. H-nya diketahui 3,9 watt per Kelvin. Temperatur permukaan 42,5 derajat Celcius. Temperatur sekitarnya TF ya. 21 derajat. Ini di teks soalnya Fahrenheit. Di gambarnya Celcius. Ya kadang suka begini ya. Ya kita ambil aja Celcius. Tentukan entropy production dalam kilowatt per Kelvin. Rate ya, laju. Kalau ada kata-kata rate, laju, ini dot berarti ya. Maka kilowatt ya, watt itu menunjukkan laju energi, rate, kilowatt per Kelvin. Repeat for an enlarged system boundary such that the heat transfer occurs in TF. Ya, jadi TS semula 42,5, TS2 21. Ya. Diminta dihitung laju produksi entropinya. Ya. Q dotnya HA diketahui, TF minus TS, TF-nya ada, TS-nya ada. Pertama kita tentukan sistemnya. Ini sistem apa? Volume atur atau massa atur? Volume atur kan, Pak? Barusan jawab siapa? Kawim. Iya, Pak. Kawim. Volume atur atau massa atur, Kawim? Volume atur, Pak. Volume atur. Ya. Motor listrik. Ya. Kalau menurut Wenas gimana? Itu sistem apa? Tampaknya massa atur, Pak, karena nggak ada massa yang keluar. Tuh, Kawim, gimana? Kata Wenas massa atur tuh karena nggak ada massa yang masuk ataupun keluar.
Oh iya, saya ngelihat dari ininya Pak, apa? Nilai W-nya mungkin. P.Kidot. Iya, salah gitu. Masa atur ya. Iya Pak, baik Pak. Ya, baik. Jadi ada sistem masa atur. Ada W masuk, ada W keluar ya. Jadi Anda punya W cycle. Ada key. Key-nya masuk atau keluar itu? Key-nya dari persamaan itu. Keluar, Pak. Ya, keluar. F-nya kan lebih rendah ya. Jadi kan negatif. Negatif artinya keluar. Gitu. Ya. Coba kita kalau mengerjakan harus digambar dulu bukan? Harus saya copy dulu. Pakai Excel karena bisa sekalian menghitung ya. Itu saya show Excel-nya sekarang. Ya. Ya, sistemnya udah ada batas sistemnya ya, anggap saja itu oke. Kemudian untuk menghitung laju produksi entropi. Ini sistemnya Mas atur. Persamaannya bagaimana? Jihan, bagaimana persamaannya Jihan? Yang berkaitan dengan laju produksi entropi untuk sistem ini? Sebentar. Berarti yang S2 kurang S1. Tapi ini dalam laju ya? Oh iya. Dalam laju berarti kan DS ya? Iya. Oh yang DS per DT PT dengan sama dengan Q per T. Q dot ya? Ya, Q dot per temperatur boundary berarti. Ya. Terus ditambah laju produksi entropi. Oke. Ya. Ini kita asumsikan kondisinya steady state ya. Kalau steady state ini sama dengan 0 ya. Q-nya berapa? Kalau kita hitung dari persamaan yang diberikan itu, Q dot-nya berapa tuh? A-nya 3,9 kali TF-nya 21 minus TS-nya 42,5. 83,85 keluar ya. Watt. Kalau kita lihat balance energinya bagaimana tuh? Persamaan balance energinya gimana? Bakhtiar. Persamaan balance energinya gimana untuk sistem ini? Delta EK tambah delta EP tambah delta U sama dengan Q. Ini dalam laju ya? Kalau pakai yang dalam laju gimana? Berarti sebentar. D.
DE DT bukan? Iya Pak. D per DT sama dengan Q dot min W dot W dot ya. tambah M, tapi karena tidak ada. Ini kan masa atur. Ya, jadi tidak ada M dot kali selanjutnya. Ya. Nah. Kalau kita asumsikan steady state, ini sama dengan 0 ya? Ya, Q sama dengan W Pak. Jadi. Ya. Q dot sama dengan W dot. Q side sama dengan W dot. W-nya ada 2 tuh. Ada W dot elektrik. Ini nanti negatif karena masuk ya. W dot shaft. Tuh. W-nya W sistemnya berapa? Kita lihat. Elektrik minus 1,1 plus 1,016 kilowatt. Sama ya. Artinya Q-nya sudah sama dengan W bukan? Dari persamaan ini memang dari persamaan energinya begitu. Q dot sama dengan W dot. W dotnya ada 2. Dijumlahkan tapi ingat tandanya masuk negatif. Kalau kita jumlahkan W dotnya itu ketemunya juga 83 watt. Ya ini hanya masalah koma saja ya. Jadi Q-nya itu sehingga kita bisa, ini untuk mengecek saja apakah sudah setimbang. Gitu. Sehingga kita gunakan persamaan balance entropi yang di atas ya untuk menghitung sigma dot begitu ya. Ini entropi production ya. Entropi production. Q dot per TB. Ya mau pakai yang mana aja boleh. Ini satuannya tadi kan diminta kilowatt ya. Ya kita pakai yang bawah boleh, yang atas boleh. Kalau yang atas jangan lupa dibagi 1000 ya. Kemudian ini kan minus jadi plus ya. Bagi dengan temperatur, jangan lupa harus dalam Kelvin. Kalau temperatur jadi pembagi gitu. Kecuali di persamaan dinyatakan unitnya Celsius. Kalau enggak, itu harus dalam temperatur mutlak. TB-nya dalam hal ini yang mana? 42,5 atau 21? TB-nya. Muhammad Ansar. Hadir Muhammad Ansar? Hadir Pak. Ya. TF-nya ya Pak. TS-nya ya, oke. Jadi TS-nya adalah 42,5 tambah 273. Nih 0,0026. Emang kecil ya, biasanya kecil. Apalagi dalam kilowatt ini per Kelvin. Sesuai dengan soal, saya tunjukkan lagi soalnya ya. Ini soal mudah, tapi kalau nggak paham bingung jadinya ya, soal-soal seperti ini. Nih diminta kilowatt per Kelvin. Kilowatt per Kelvin. Oke. Kalau watt per Kelvin ya yang tadi nggak usah dibagi 1000. 0,266 kalau dalam watt per Kelvin. Kalau dalam kilowatt per Kelvin 0,000266 kilowatt per Kelvin. Baik, lanjut. Masih ada pertanyaan lagi tuh. Repeat for an enlarged system boundary such that bentar tuh. Isi air penuh bentar ya.
Itu temperaturnya nampaknya emang 21 tuh ya, Fahrenheit tuh. Soalnya memang dalam Fahrenheit. Repeat for enlarged system boundary such that the heat transfer occurs in the nearby surrounding at TF 21 Fahrenheit. Oh, TF-nya berubah 21 Fahrenheit. Coba kita cek 21 itu berapa Celsius. Jadi TF2 21 Fahrenheit ya. Kita ubah Fahrenheit menjadi Celsius. Diapakan coba? Fahrul, bagaimana mengubah Fahrenheit jadi Celsius? Gimana, Pak? Anda mengikuti kuliah nggak? Mengikuti, Pak, perubahan Fahrenheit itu Celsius ya, Pak? Ya, tuh. 21 Fahrenheit jadikan Celsius. Di kurang 32 kali 5/9 kalau nggak salah, Pak. 5/9 ya. Ya, jadi 100/180 tuh ya. Minus 6 derajat Celsius. Ini Anda menilai layar yang mana ya? Excel atau di? Udah saya pindah ya. Soal tadi, Pak. Ya, sekarang Excel ya. Minus 6 derajat Celsius. Ya. Sekarang pertanyaannya, ulangi untuk enlarged system boundary such that the heat transfer occurs in the nearby surrounding at TF 21 derajat Fahrenheit. TF-nya 21 derajat Fahrenheit. Itu minus 6 itu. Hanya kalau TF-nya jadi minus 6, ini jadi pertanyaan, Q-nya kita mau pakai yang mana? Kalau pakai rumus Q dot ini, itu kan nilainya berubah, nanti nggak balance dengan W-nya, bukan? Ini kalau pakai, jadi nggak. Sementara kalau pakai balance energi, W-nya kan nggak berubah. Ya, jadi soal-soal gini kadang kurang jelas ya. Atau dari Anda ada usul untuk soal seperti ini? Mungkin Pak, batas sistemnya mungkin diperluas.
Iya betul, batas hidupnya diperluas. Cuma yang saya tanyakan, itu kan terjemahan bahasa Inggris dari soal, itu kita sudah paham. Yang kita bahas, itu jadi nggak balance lagi kalau kita pakai rumus Q dot dengan rumus W. Pertanyaan saya, Anda mau pakai Q yang dari mana? Dari Q dot, rumus Q dot sama dengan HA dalam kurung TF minus TS, atau Q dot yang Anda dapat dari balas energi dengan W? Itu pertanyaannya. Kalau kidotnya tetap sama tapi temperatur boundary-nya yang berubah jadi -6 itu mungkin nggak, Pak? Wenas ya. Jadi usul Anda gimana? Jadi kita tetap pakai kidot yang sama, tapi Hmm. yang berubah jadi -6 itu hanya di temperatur boundary-nya saja. Itu apakah mungkin? T boundary jadi -6. Iya, Pak. Nggak mungkin. Nanti heat transfernya masuk dong. Mungkin untuk key-nya tetap sama Pak, tapi nanti TS-nya yang akan turun. Coba kita lihat soalnya bareng-bareng ya. Ini soal gini kadang membingungkan tuh. Kita ada pernah ngambil soal dari buku ini. Kayaknya edisi yang itu kurang bagus ya mungkin ya. Waktu itu juga soalnya angkanya jadi salah menyatakan. Jadi kalau di soalnya itu repeat for an enlarged system boundary such that the heat transfer occurs in the nearby surrounding at TF 21 derajat Fahrenheit. Jadi yang 21 ini TF-nya nih Bahtiar kalau di soal ini ya. Di soal ini TF-nya 21 derajat Fahrenheit. Ini kayaknya menurut saya soalnya salah lagi nih. Bagaimana bisa sistemnya membesar, TF-nya sampai -6 derajat Celcius, ceritanya gimana coba? Ada pendapat? Mungkin Pak, bukan Fahrenheit di situ, mungkin Celsius Pak. Ya kan berarti salah soal tuh. Jadi nanti temperatur boundary-nya jadi TF. Iya berarti soalnya salah kan ini ya? Iya Pak. Ya. Maaf. Atau bagaimana kalau pakai sigma Q per T, Pak? Kalau usul saya sih kita tinggalkan soal ini ya, karena soalnya salah. Kita cari soal yang benar, oke? Ini buku ini memang edisi ini tuh agak aneh ya, nggak tahu. Yang edisi sebelumnya lebih baik, edisi 6 itu. Ya udah. Kita jangan berpanjang-panjang pada sesuatu yang salah. Nanti kita pusing sendiri. Kita ke buku yang kita gunakan saja ya. Permisi, Pak. Ya. Untuk soal yang tadi, kalau secara konsep yang mungkin terjadi apa ya, Pak? Yang sistemnya membesar sehingga sebetulnya temperatur batasnya sama dengan temperatur lingkungan, maksudnya begitu. Tapi ya sudahlah, kita cari soal lain saja. Pak, sebelumnya mau tanya Pak, untuk W-dotnya apakah ditambah atau dikurang? Soalnya kan itu yang in sama out Pak. Terus di rumus akhirnya sendiri kan untuk let off
Production-nya tuh harusnya minus kan? Karena terus aduh susah Pak. Itu aja Pak yang kerja aja Pak. Apakah in tambah out atau in kurang out Pak? Siapa ini namanya yang tanya? Ansar Pak. Ansar. Kalau W cycle itu dijumlah atau bagaimana? Hitung W cycle? Atau W total dijumlah atau dikurang? Kalau total sih seingat saya ditambah Pak. Ya ditambah. Terus pertanyaannya apa? Enggak sih Pak, itu soalnya kalau saya kepikirannya kalau itunya dikurang ada jadinya positif gitu. Ya, namanya Anda masih bingung dengan tambah kurang ya. Iya Pak. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ansar? Bisa Pak. Sudah cuman memastikan saja Pak. Ya, kalau namanya Anda menghitung W total, ya harus ditambah. Dalam menambahnya, perhatikan arahnya. Kalau arahnya masuk berarti positif atau negatif? Positif Pak. Hah? Masa positif W-nya? Oh, negatif Pak. Yang keluar Negatif. positif. Udah paham sekarang? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini namanya W total, namanya juga W total. Jumlahkan saja. Lalu saat menghitung, perhatikan tandanya. Kalau W masuk, positif. Kalau W masuk positif. W masuk negatif, W keluar positif. Ya, ini dari buku saja ya. Oh, kalau gitu berarti benar dong Pak, kan W elektriknya masuk, W sub-nya keluar kan Pak di situ. Coba diulang pertanyaannya. Boleh gambarnya masih ada nggak Pak? Yang tadi, mohon maaf. Yang di Excel tadi. Iya. Ya. Apa pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak. Ini kan di sini W elektriknya in dan W sub-nya out. Berarti W-nya kan kalau yang seperti Bapak Bapak bicarakan tadi, W sub dikurang W elektrik atau ditambah Pak? Nah, Anda masih bingung lagi. Artinya Anda belum paham dengan yang barusan saya sampaikan. Oke. Baik. Coba yang lain udah ada yang paham belum? Bahtiar paham nggak Bahtiar? Paham Pak. Gimana coba? Jadi kalau Ansar pertanyaan bingung kenapa di sini tandanya plus tapi jadi ini masuk keluar gitu. Gimana penjelasannya? Jadi kalau ditandakan plus seperti itu lebih ke konvensi tandanya. Jadi kalau ada W yang keluar itu positif dan W yang masuk itu negatif. Ya. Kurang lebih kalau ditambahkan jadi kurang lebih 1,016 ditambah minus 1,1. Hasilnya minus 0,084. Ya. Ansar udah paham belum? Oh, udah Pak. Ya saya tadi bingung di rumus ininya kok ditambah, harusnya dikurang kan. Yang Jadi kalau namanya sumasi atau W total ya, ini ya namanya sumasi ya tambah semua, bukan? 1, 2 misalkan di siklus misalkan ya, 2, 3, 1 gitu kan? Namanya sumasi kan tambah semua, nggak ada sumasi dikurangi. Penjumlahannya jumlah semua. Saat menghitung, perhatikan arahnya. Kalau masuk, berarti angkanya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Masukkan angkanya negatif. Kalau keluar positif, masukkan angkanya positif. Jadi nggak ada conflicting, tidak ada.
Jadi plus minus itu menempel pada angkanya. Kecuali kalau sudah paham sih nggak apa-apa. Jadi kalau sudah paham, semua angka itu positif, Q dan W. Tetapi nanti plus minusnya dari arah. Jadi nanti W shaft, W elektrik masuk, W shaft keluar, itu tandanya akan berbeda di simbol W-nya. Tapi kalau masih agak nanti rancu di situ, khawatir rancu, sudah saja pakai aturan umum. Ini namanya W total, atau nanti kalau siklus W cycle. Itu penjumlahan semua. Tapi nanti plus minus di angkanya tergantung pada arahnya. Sehingga di sini perhitungannya W-nya ini minus nih. Minus 0,084. Padahal persamaannya W elektrik plus W shaft. Ya nggak ada yang berbenturan. Karena di sini pada tataran simbol. Jumlahkan. Di perhitungan kiri ini pada tataran angka. Plus minusnya mengikuti arah. Gimana, Ansar, udah paham belum? Paham Pak, saya di simbolnya yang kurang ngerti tadi Pak. Ya, lebih baik begitu. Nanti kalau pakai sistem yang lain khawatirnya tambah bingung. Jadi begini saja. Jadi memang kalau jumlah total ya dijumlahkan. W cycle dijumlahkan, Q cycle dijumlahkan, plus semua. Nggak ada masalah. Nah, pas masukkan angka itu lihat arahnya. Oke. Baik. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk satu soal ya. Ini dari buku aja nih, biar nggak masalah sulit tadi ya. Cari yang singkat aja. Tujuh. Paling nggak konsepnya ya. Coba kita lihat 784 nih. 784. Saya copy dulu. Pindahkan ke Excel yang tadi. Ya. Ya. Ada liquid water 80 300. Memasuki flash chamber. Melalui katup. M-dotnya diketahui. Tekanan keluar katup 42. Saturated liquid keluar di 3. Saturated vapor keluar di 4. Di atas ya, karena uap akan lebih ringan daripada cairannya. The vapor stream is fed to a steam turbine. Having an isentropic efficiency 90%. Keluar pada tekanan 2. For steady state, diminta menghitung power turbin, lalu produksi entropi untuk valve, flash chamber, dan turbin. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, Anda harus menggambar
diagram dulu ya, supaya tahu lokasinya ada di mana. Diagram TS. Oke. 80 pound force in kuadrat 300 Fahrenheit. Coba dicek lokasinya di mana tuh? Victoriano hadir? Victoriano? Hadir, Pak. Itu Di tempatnya di mana? atas bagian kiri kubah, Pak. Ya, karena liquid water ya. Oke. Ya, tapi masih di kubah, Pak. Nggak di luar kubah. (300 Fahrenheit). Yang diketahui M dot, lalu tekanan keluar. Entalpinya berapa Victoriano di tabel? Kalau dari tabel T2E itu 269,7, Pak. Tabel sini tabelnya nggak bisa keluar. Tabel T2E ya, Victoriano ya. Iya, Pak. Temperatur berapa itu? 300 Fahrenheit, terus tekanannya 80 PSI. Anda pakai tabel berapa? Atau ini, Pak, didekati dengan saturated liquid di di 300 Fahrenheit, Pak. Kenapa pakai pendekatan itu? Soalnya itu kan tulisannya liquid water, Pak. Tidak ada tabel lain yang bisa digunakan selain tabel itu? Memang tabel itu. Muhammad Fahrul hadir? Hadir, Pak. Ya. Harus di tabel A2I atau bisa di tabel lainnya? Mungkin T3E mungkin, Pak. Pakai yang pressure, tapi Memang boleh pakai tekanan pendekatannya. oh iya, ya. Ya. Di kompres liquid ada nggak itu? Mulainya di 500 PSI, Pak, kalau di kompres liquid. Ya, karena tekanan di kompres liquid minimal 500 PSI sehingga tidak bisa menggunakan tabel kompres liquid, ya. Itu jawabannya, sehingga menggunakan pendekatan. Ya.
Tekanan jenuhnya 300 Fahrenheit berapa, Kowim, di tabel? Tekanan jenuhnya. Eh, 66,98. Ya. 66,98 PSI ya. Sedangkan di sini 80. 80 lebih kiri kan? Jadi misalkan di sini. Ini hanya perkiraan ya, tidak proporsional terhadap data, hanya ilustrasi saja. Jadi sebetulnya 1 itu di sini. Nah, ini 1. Tapi tidak bisa digunakan data dari tabel kompres liquid. Hanya bisa menggunakan pendekatan. Pendekatannya fungsi temperatur. Jadi kalau mau pendekatan singkat ya H1 didekati dengan HF fungsi T. Kalau mau lebih baik pendekatannya H1 dekati dengan HF fungsi T plus V. F fungsi T kali P minus P saturasi. Baik, ini konsep aja ya, karena waktunya nggak cukup, nggak harus sampai masuk ke angka. Kemudian melewati katup. Di katup, antara masuk dan keluar, terjadi proses apa tuh yang khas di katup? Ekspansi, Pak. Ekspansi. Lebih khas lagi? Isentalpi. Fauzani hadir? Isoentalpi ya. Ya, itu Pak Andri udah jawab sama Pak Tiar tuh. Isentalpi ya. Isoentalpi. Nah, jadi H2 sama dengan H1 ya. Ini 1, ini 2. Tekanannya turun jadi 42. Ini hanya ilustrasi saja, kira-kira misalkan di sini ya. 42 PSI. Mula-mula di 1, isentalpi, ekspansi isentalpi. Ya, prosesnya irreversible. Maka garisnya putus-putus. Baik. Kemudian di flash chamber. Masuk flash chamber. 40. Jadi ada pressure drop ya. Ada pressure drop. Meskipun sangat kecil. Betul? Yang 4 itu saturated vapor di sini. 4. 3 saturated liquid. Ya. Tentu entalpinya lihat di tabel jenuh. Yang saturated vapor pergi ke turbin dengan efisiensi 90%. Lajunya belum diketahui. Tekanan 5 itu 2 pound force per in kuadrat. Jadi rendah sekali ya, misalkan di sini ya. 5 PSI dari saturated vapor. Oh, 2 PSI, Pak, yang terakhir. Oh ya, 2 ya. 2 PSI. Ini 4-nya. Ini
5 ya. Power developed by the turbine. Tentu Anda kalau menghitung power turbine, ini Anda perlu M dot H4 kurang H5. Bagaimana menghitung M dot yang lewat situ? M dot 1 diketahui. Ini M dot 4 sama dengan M dot 5 ya. Pertanyaannya, M dot 4 ini berapa? Ada yang punya ide? M2 kurang M3, Pak. M3-nya berapa? M dot 3. M dot 3-nya nanti mungkin pakai yang persamaan energi dan massa di kontrol volume, Pak. Jadi dibuat di flash chamber ya? Iya, Pak. Ada gambar. M dot 1, M dot 4, M dot 3 ya. Sini ada H3, sini ada H4, sini ada H2. Lalu gimana? Coba yang lain, biar yang lainnya ikut berpikir semua. Fauzani coba, Fauzani Herman. Ya, Pak. Ya, gimana? Mencari M dot 4 tuh, supaya bisa menghitung daya turbin. Udah dibantu Victoriano tuh. Iya. Jadi bikin persamaannya dulu ya, Pak ya. Persamaan apa? Masa. Kalau persamaan keseimbangan massa nggak kemana-mana tuh. Karena 2 nggak diketahui. Hanya 1 yang diketahui. Tidak cukup hanya dengan persamaan keseimbangan massa. Oke, energi ya, Pak. Ya, kombinasi dengan persamaan keseimbangan energi. Ya. Coba bagaimana? Bunyinya bagaimana? Kan bisa dibunyikan tuh. Ya. 0 sama dengan? Ya, 0 sama dengan I-nya nggak ada kan? Iya. Terus? Langsung berarti M dot kali H ya, kali H. M dot berapa kali H berapa? Berarti M dot 1 dulu, M dot 1 H2 ya, Pak. Ya, terus 100 kan sama dengan M dot 2 ya. Terus dikurang M dot 3 H3 dikurang M dot 4 H4. ya betul. Nah, gantian. Ya. Tadi yang belum bersuara siapa tadi? Jihan belum ya, Jihan ya? Jihan coba lanjutkan dikit lagi tuh. Nanti M dot 3-nya diganti dengan M dot 1 dikurang M dot 4. Ya, oke. Terus nanti dapat M dot 4. Betul ya, jadi tinggal 1 yang tidak diketahui. Dapatlah M dot 4.
Ya, Anda dapat M dot 4 ya. Di turbin Anda kalikan dengan H4 minus H5. Ada efisiensi sentropik. Jadi Anda harus hitung sentropiknya dulu ya. Kalau di sini itu 5S ya. Efisiensi sentropik pemahamannya adalah kinerja yang kecil dibagi kinerja yang besar. Itu aja. Anda jangan ingat-ingat rumusnya. Karena komponen kan macam-macam nanti. Ada heat exchanger. Jadi juga ada efisiensi sentropiknya. Kalau Anda menghafal rumusnya sulit. Pahami saja filosofinya. Efisiensi sentropik itu kinerja yang kecil dibagi kinerja yang besar. Yang kecil untuk turbinnya yang aktual. Yang besar yang ideal. Sentropik ya. Ini adalah H4 kurang H5. Sentropiknya H4 kurang H5S. H5S dapat dari tabel H4 sama. Ya, Anda bisa dapatkan H5 dari sini. Karena efisiensinya diketahui 0,9. Untuk produksi entropi, Anda gunakan persamaan keseimbangan entropi. Untuk volume, atur. Samanya bagaimana? Siapa yang belum dapat giliran bicara tadi? Muhammad Imam Arif ya Pak? Ya Pak. Persamaan keseimbangan entropi untuk volume atur. Gimana? DS per DT. Betul, DS dt sama dengan Q dot per T ya plus kemudian ditambah M dot masuk ya, masuk entropi masuk kurang M dot keluar kali S keluar ya. Kemudian ditambah sigma dot. Ya, oke, good. Itu dalam hal ini tidak ada keterangan untuk turbinnya apakah ada heat transfer ya, nggak ada indikasi kan? Ya, kita asumsikan di steady state adiabatik ya. Jadi Anda harus cari entropi 4, entropi 5 ya. Setelah Anda dapat H4, H5, Anda bisa cari entropi 4 dan entropi 5. M dot tadi sudah dihitung. M dotnya kan sama, M dot 4, M dot 5. Anda bisa dapatkan produksi entropi. Untuk turbin, flash chamber ya dihitung juga dengan persamaan keseimbangan entropi dan valve. Ada pertanyaan untuk soal ini?